Kami dari kelompok 6 membawakan materi tentang Sarekat Dagang Islam. Perkenalkan, nama saya Halida Mishalia. Nama saya Agil Putra Alamsyah. Nama saya Dena Iradia Iskandar. Nama saya Fiska Silviana. Nama saya Ani Ramadhani. Saya Ibnu Batuta. Selamat menikmati. Sarekat Dagang Islam atau SDI berdiri pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Surakarta. Latar belakang organisasi ini terdiri adalah ketidakadilannya perdagangan pribumi Muslim yang kalah saing oleh perdagangan Cina karena dapat perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sifat organisasi Sarekat Dagang Islam bersifat kooperatif karena didirikan sebagai wadah kerjasama ekonomi untuk melindungi dan memperjuangkan nasib pedagang pribumi, terutama dalam menghadapi dominasi pedagang Tionghoa. Nah, sifat-sifat kooperatif Sarekat Dagang Islam yaitu pertama fokus pada kerjasama ekonomi, kemudian melindungi kepentingan bersama, serta berbasis pada asas keislaman dan perekonomian rakyat. Kemudian bukti sifat kooperatifnya yaitu salah satunya adalah pendirian sebagai perkumpulan dagang, kemudian penguatan posisi pedagang lokal, kemudian menghindari konflik langsung, dan perluasan ke ranah lain. Mengkritik penimbangan ekonomi. SDI lahir karena protes terhadap dominasi perdagangan Tionghoa dan Belanda dalam perdagangan, merugikan pedagang. Pidato dan tulisan pemimpin yang keras terhadap Belanda. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tajiminoto sering menyuruhkan pentingnya kemerdekaan dan menentang kebijakan diskriminatif Belanda. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada masalah yang terjadi di organisasi Sarekat Dagang Islam. Pertama itu ada perbedaan tujuan dan pandangan antar anggota yang awalnya Sarekat Islam itu bertujuan kepada bidang ekonomi dan keagamaan saja, tapi ada anggota yang ingin memperjuangkan politik dan kemerdekaan, sehingga timbulnya perbedaan arah perjuangan. Kedua itu ada yang namanya masuknya paham komunisme kepada organisasi. Nah, beberapa anggota yang seperti Samaun dan Darsono itu membawa pengaruh kepada organisasi, pengaruh paham komunisme, dan juga hal itu menyebabkan perbedaan ideologi antar anggota. Ketiga itu ada perpecahan internal karena ideologinya tersebut berbeda, tetapi mereka itu, jadi Sarekat Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu si merah dan si. Selanjutnya yaitu masuk ke tanggapan pemerintah Belanda terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Dagang Islam. Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak merasa terancam atau terganggu oleh kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Dagang Islam karena mereka melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan untuk mendukung perdagangan pribumi yang merasa tersaing oleh pedagang Tionghoa. Jadi mereka tidak bergerak di bidang politik sehingga pemerintah Belanda tidak merasa curiga. Terus namun seiring berjalannya waktu, SDI ini berkembang pesat dan mulai bergerak di bidang politik dan menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Jadi karena melihat
pengaruh SDI yang semakin luas, pemerintah Belanda ini merasa khawatir dan terancam. Jadi mereka itu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Dagang Islam, itu contohnya seperti pamflet dan surat kabar yang SDI yang diawasi dengan ketat, dan juga beberapa cabang organisasi yang dibubarkan, dan juga ada beberapa tokoh SDI yang ditangkap oleh pemerintah Belanda karena dianggap mengancam pengaruh pemerintahan kolonial Belanda. Bubarnya Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam bubar pada tahun 1912 menjadi nama Sarekat Islam. Nah, pada tahun 1912 kemudian pecah menjadi dua bagian. Yang ada Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Soemono dan Samoen, dan Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh HLS Cokroaminoto. Nah, perpecahan ini disebabkan oleh masuknya ideologis komunis dan organisasi dari Indes Social Democratic Vereniging, atau bisa disingkat dengan ISDV, yang dipimpin oleh Henk Snevlet. Sekian dari kelompok Sarekat Dagang Islam, kelompok ke-6. Semoga apa yang kalian nonton bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.